الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن أحيا بسنته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya beserta para pengikutnya yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya, berjalan di atas dakwahnya hingga yaumil akhir. Khatib berwasiat, mari kita senantiasa meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agama ini Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita semuanya umat manusia untuk memberikan perbaikan, peningkatan. Karena hanya dengan agamalah kehidupan kita akan ada perubahan, akan ada peningkatan. Oleh karenanya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak bertebaran dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat daripada karakter agama ini, yaitu agama Islam. Salah satu yang paling sering kita dengar adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din, hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim." Jamaah sekalian, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang karakter dari agama yang lurus. Agama yang mengatur kehidupan manusia, hubungan antara Khaliq Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, yaitu manusia dan alam semesta ini. Namun juga Allah Subhanahu wa taala mengatur kehidupan antara makhluk dengan makhluk, bainan nas, antara manusia dengan manusia. Bahkan nanti dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menata hubungan antara manusia dengan makhluk yang lainnya. Sehingga ketika berbicara tentang al-iman bil ghaib, Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menyebutkan dirinya yu'minuna billah, tidak hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tetapi Allah juga Subhanahu wa taala menyebutkan wal malaikat, dengan malaikat-malaikatnya, sampai dengan wa rusulihi wa kitabihi. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada rasul-rasulnya yang Allah utus dan itu harus kita imani. Yang kita tidak pernah bertemu dengan satu pun seorang rasul, dan itu menunjukkan keghaiban dan kita harus meyakini akan keberadaan daripada utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika kita berbicara tentang al-Islam, Allah Subhanahu wa taala menegaskan ada rukun yang kemudian menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan. Ada hubungan yang harus dijaga bainan nas, antara manusia dengan manusia, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada kita untuk menunaikan zakat. Kalau di dalam ayat yang tadi dibacakan wa ma umiru, dan tidaklah diperintahkan
Mereka liya'budu illa liya'budullah, kecuali untuk beribadah, mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhlishina lahuddin, secara ikhlas, secara murni, tidak tercampur dengan hal-hal yang lain, tidak tercampur dengan syahwat-syahwat manusia, tidak tercampur dengan keinginan-keinginan pengabdian kepada sesama umat manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala hanya menginginkan bahwasanya bentuk pengabdian hamba makhluk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah agama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, agama yang qayyimah, dinul qayyimah, agama yang lurus. Namun juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pula wa yuqimus sholata wa yutuz zakah, mereka yang senantiasa mendirikan salat. Perhatikan jemaah sekalian, ayat ini menyebutkan bahwa agama yang lurus adalah agama yang mengatur hubungan antara hamba dengan Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada dalam salat. Karenanya menunaikan salat menjadi bagian hubungan yang tidak bisa ditinggalkan, merupakan karakter yang melekat atas diri seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karakter yang melekat atas diri orang yang menyatakan Islam, kemusliman, menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa yuqimus shalah, mereka yang senantiasa mendirikan salat, bukan orang yang hanya sesekali mendirikan atau melakukan salat, tapi mereka yang senantiasa. Dan ini menunjukkan bahwa salat yang 5 waktu tidak bisa dipisah-pisahkan, tidak bisa dipilih. Kesukaan yang ada dalam diri kita, di mana kita hanya suka salat maghrib dan isya, sementara subuh tidak kita sukai, atau kita hanya suka pada siang harinya zuhur dan asar, sementara maghrib dan isya kita tinggalkan. Tidak demikian. Bila mana seorang yang melakukan seperti itu, maka dia tidak terkategorikan sebagai orang yuqimus shalah, orang yang senantiasa mendirikan salat. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya atau ayat yang juga ada dalam ayat tersebut, dalam Al-Baqarah ayat kelima, Allah Subhanahu wa taala menghubungkan bahwa kelurusan agama ini Allah Subhanahu wa taala menata dengan hubungan manusia, memperhatikan satu dengan yang lainnya, yaitu wa yu'tuz zakah, membayar zakat. Dan ini merupakan bagian yang Allah Subhanahu wa taala ingin mendidik kita hamba-hambanya agar memiliki perhatian, simpati, empati terhadap saudaranya yang berada dalam kesulitan. Jemaah sekalian, ketika berbicara zakat, dari kata zakat menunjukkan makna mensucikan. Betapa Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan satu perintah bahwa orang yang menunaikan zakat tujuannya adalah mensucikan dirinya. Jiwa-jiwa yang bakhil disucikan dengan mengeluarkan zakat. Harta-harta yang banyak yang kita tidak mengetahui, bahkan kekhawatiran bahwa di sana ada hak seorang fakir, hak miskin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa bis sabil. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 8 asnaf mereka yang memiliki hak atas harta yang kita miliki, yang harus kita keluarkan zakatnya, dan itu adalah bagian tutahhiruhum biha wa tuzakkihim, dalam kerangka untuk mensucikan harta, membersihkan harta dan mensucikan hati jiwa kita yang dipenuhi dengan kebakhiran, kekikiran. Maka dengan menunaikan zakat, Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pelatihan tarbiyah dalam melaksanakan atau menunaikan zakat tersebut, agar jiwa-jiwa kita yang penuh dengan kekikiran terlepas. Dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa may yuqa subha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Maka barang siapa yang bisa melepaskan kekikiran dalam dirinya, mereka orang-orang yang memiliki keberuntungan.
Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengelolaan zakat pun Allah Subhanahu wa taala juga memberikan bimbingan. Seorang amilin, seorang yang Allah tugaskan, dia mendapatkan legalitas langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hak dari zakat. Tetapi juga harus kemudian ada bentuk pengorbanan yang harus dilakukan, yang harus kemudian menjadi tanggung jawab seorang amil ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah khudh min amwalihim shadaqah. Ambil. Yang ini menunjukkan siapa yang diperintahkan. Para amil mengambil zakat-zakat dari para aghnia, orang-orang yang muzakki, orang yang wajib membayar zakat. Bukan hanya menunggu di meja-meja sambil menyampaikan pengumuman di khalayak ramai, silahkan yang akan membayar zakat datang kemari. Tidak demikian, tetapi Allah Subhanahu wa taala khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim wassalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Allah sampai menjelaskan bahwa salah satu tujuan keberadaan orang yang mengelola zakat adalah ada hubungan yang tidak bisa dilewatkan demikian saja. Di saat ada orang muzakki membayarkan zakatnya, maka kata Allah SWT, salli alaihim, berikan doa, sampaikan doa, angkat doa untuk mereka. Inna salatan sakanun lahum, sesungguhnya doamu itu akan memberikan ketentraman, ketenangan dalam jiwa-jiwa mereka, dan itulah yang akan menjadikan tuzakkihim, akan menjadikan suci hatinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain ketika menjelaskan tentang kategori yang lain, yaitu para fuqara, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lil fuqara'il ladzina uhsiru fil ardi. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-123, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi wa yahsabuhumul jahiluna aghniya'a min at-ta'affufi ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allaha bihi 'alim. Perhatikan jemaah sekalian, Allah sampai mengkategorikan orang fakir itu adalah alladzina umsiru fi sabilillah, mereka yang berangkat berjalan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai la yastati'una darban fil ardi, sampai tidak lagi mampu, tidak sempat lagi mencari penghidupan duniawi mereka untuk keluarganya, untuk anaknya. Tetapi orang-orang yang tidak mengetahui, yahsabuhumul jahil, orang-orang yang tidak tahu, menyangka bahwa dia adalah aghnia, orang kaya, orang mampu. Kenapa? Karena ia adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian tidak menampakkan kefakirannya. Karena orang seperti ini, kata Allah SWT, minat ta'afufi, dia menahan diri, tidak meminta-minta karena menjaga kehormatan. Maka jamaah sekalian, banyak orang di sekeliling kita yang mereka menampakkan kekayaan, namun sesungguhnya dia berada dalam kesempitan rezeki. Dan itu yang Allah sebutkan fuqara, orang fakir. Artinya di sini bagaimana seorang amil memiliki tugas yang sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan apakah dia termasuk fakir ataukah bukan. Betapapun dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum, bahwa dalam harta kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, lis-sa'il, ada hak orang peminta-minta dan ada hak atas orang yang tidak meminta. Bagi orang yang meminta menunjukkan kefakirannya, tapi ada orang yang tidak minta tetapi dia tetap memiliki hak untuk juga diberikan. Maka itu pula sebagian para ulama menyebutkan lil fuqara'il ladzina usiru fi
lemah, fuqara, orang yang fakir, tidak menunjukkan kemiskinannya. Kenapa? Karena mereka memiliki sifat ta'affuf, ifah, memiliki menjaga kehormatan dirinya agar tak tampak ia mengemis-ngemis di hadapan orang. Kalaulah memang tidak pernah meminta kepada orang siapapun, namun tak menunjukkan wajahnya yang banyak bermasalah dalam masalah harta, kekurangan harta. Jemaah sekalian yang Allah SWT, oleh karenanya mari kita sempurnakan ibadah saum kita, yang tujuan ibadah saum ini adalah mensucikan juga diri kita, pribadi kita, sampai pada jiwa kita, sampai pada badan kita, jasad kita juga disucikan, dibersihkan dari penyakit-penyakit. Siapa orang yang sakit karena puasa? Tidak ada. Tetapi semakin sehat di saat dia berpuasa, maka berpuasa saum ini akan menyehatkan tubuhnya. Lalu kemudian zakat sebagai penghantar yang menyempurnakan kesehatan tubuh jiwanya, agar ia tidak lagi memiliki sifat kekiran-kekiran dalam dirinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melepaskan diri kita dari sifat bakhil dan kikir, dan semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qali hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، آخر الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا تنهى والله يعلم ما